Dari 239 juta jadi 1,4 miliar omsetnya dalam waktu 3 bulan. Gimana caranya nih? Kali ini gue mau bahas satu studi kasus dari salah satu klien Mea yang 1 bulan kemarin itu omsetnya tembus rekor baru buat tokonya. Dimana banyak orang kemarin bilang 2024 bagus jelek ya? Kenapa seret? Bentar, itu makanya lo aja yang seret. Nah, sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, pastiin buat lo klik subscribe-nya sama klik tombol loncengnya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, produk yang kali ini kita bahas adalah, jadi tokonya ini adalah jual produk cewek. Barang yang dijual adalah baju cewek, fashion, harganya 100 ribuan gitu ya. Nah, gue di sini mau spill beberapa yang mereka lakuin, apa yang kita lakuin, dan bikin hasilnya segede gitu. Karena kan sering banyak dong yang cerita, aduh gila ya, ini sekarang kok sepi banget ya, ini kok marketnya lagi jelek ya. Malah kemarin sempat ada waktu itu teman lama gue yang gue tanya gini, gue lagi mau bikin kayak gini, dia bilang gini, tuh tau gak? Emang sekarang lagi bagus ya buat waktunya launching produk? Bukannya pasarnya lagi lesu? Dalam arti ya lu kali yang lesu ya. Yang rame mah rame-rame aja kali. Terus gimana caranya? Kita bahas. Gue mau tahu pendapat kalian. Bisa nggak lu cobain terapin cara ini? Atau wajar sih kayak cara ini gede. Tapi kita spill. Yuk kita bongkar. Yang pertama, yang bikin si produk ini naik adalah, ini gue tahu banget. Karena si kliennya cukup banyak kalau dilihat ya. Dia tuh riset tentang market dari platform yang dijualnya. Jadi gini, dia tahu jualnya TikTok, dan lu tahu sendiri kayak, atau lu kalau nggak tahu juga lu bego juga ya. Misalnya semua orang tahu kayak lu TikTok itu malah isinya adalah Gen Z, anak muda, ya kan? Jadi produknya memang ditargetkan khusus untuk anak-anak muda. Nih, produknya tuh baju cewek nih, lu lihat nih, model-modelnya kayak gini. Nah, ini kan model-model yang anak muda banget gitu, bener nggak? Soalnya kayaknya kalau emak-emak yang pakai nggak cocok deh. Atau cocok? Coba gue mau tanya pendapat kalian. Lu bayangin baju-baju ini pakai emak-emak, kayaknya nggak cocok kalau menurut gue. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, karena dia Gen Z, jadi harganya ini pun menyesuaikan anak muda. Gue bukan bilang kalau gitu harus murah banget, enggak juga. Ya harga barangnya nih 100 ribuan lah. Nih, gue kasih lihat ya potongan dari SKU yang laku-lakunya kayak gimana. Jadi kalian lihat ya, penjualannya ini kencang gitu ya, penjualannya kencang dan harganya ya cepetan 100 ribuan. Kenapa ya? Mungkin itulah yang yang bisa kebeli sama anak muda gitu ya. Oh, kalau gitu murah banget gila. 2 macam gitu atas bawah cepet. Enggak juga, itu bisa dibeli satuan, guys. Jadi mungkin ya lu kalau beli 2 jadinya 200 ribu lah. Tapi kan maksud gue masih terjangkau dengan market anak-anak muda gitu ya. Nah, terus yang ketiga yang dia orang ini jago juga adalah, menurut gue adalah si produknya adalah ketika dia bikin, mereka juga banyak manfaatin influencer. Jadi kayak lu bisa lihat nih ada beberapa ya ibaratnya foto yang pakainya influencer gitu ya, endorse influencer. Mahal nggak? Emang ya keluar duit lah, namanya juga lu mau untung banyak. Tapi kan misalnya gue ketika ngomongin, gue tau nih suka banyak orang, oh gila nih modalnya gede banget, gue kagak mampu. Kan kagak di semua produk kakak, 1, 2, 3 produk terlarisnya aja, dan itu yang bikin kebawa dong, ke brandingnya dong, bener nggak? Ya kan, jadi kayak sekarang gini, lu bayangin lu kalau misalnya punya beberapa barang, terus ada 1, 2 yang lu tembak di orang-orang yang mungkin punya pengaruh, gitu kan, fotonya tuh bisa pasang, gitu kan, bener nggak? Ya, minta bikin 1, 2 konten, bisa jalan juga kan? Bener nggak? Nah, inilah yang dilakukan. Nah, terus apa lagi? Nah, terus sebenarnya gini, fair ngomong, jadi kalau secara value creation ya, menurut gue ya, value creation ini tuh sekarang, ini toko ini bagus banget. Apalagi, ya sebenarnya gini sih, kita di Mia kan kita punya banyak akses ordal ya. Mau di Shopee, mau di TikTok. Jadi karena dia bikin brand, toko ini pun kita jadiin jadi mall. Gitu. Jadi kalau kalian misalnya, aduh, gue pengen nih, bisa nggak bikin Shopee mall? Bisa nggak jadi TikTok mall? Tenang, di kita bisa. Kalau lo bikin brand, ada syarat-syaratnya. Yuk kerja sama-sama kita bantuin kalian jadi Shopee atau TikTok atau Tokopedia Mall. Ya. Jadi ini dijadiin jadi mall juga. Kenapa perlu jadi mall? Dengan mall, memang sih admin lebih gede. Tapi kalian dapat boostingan lebih banyak, dan kedua kalian dapat trust. Ini yang paling penting. Trust itu kayak hal kecil yang bisa bikin perbedaan besar gitu loh. Tingkat konversi jadi lebih terpercaya. Cuman gara-gara satu kata itu doang. Ya, jadi itulah kuncinya. Nah, setelah itu, kita value creation. Value creation itu adalah bagaimana menciptakan produknya ya. Maksud gue menciptakan produknya Yang kedua adalah gimana cara mencari trafficnya.
Nah, dalam mencari traffic, mencari traffic nih, kita mau ngomong mau mencari traffic. Traffic itu adanya di mana aja sih? Nah, traffic itu adanya macam-macam nih. Traffic ini pertama, kalau si toko ini, kita salah satu yang pertama basic adalah SEO itu kita jalanin. SEO-nya kita jalanin. Jadi ketika dicari produk-produk tentang dress, baju cewek itu muncul. Ini yang pertama, ini basic. Terus yang kedua, karena ini baju, SEO doang tuh nggak akan kuat. Jadi yang kedua yang perlu dihajar banyak adalah dari toko ini, kita benar-benar bikin konten secara masif. Jadi di Maya tuh benar-benar ya sama toko. Di Maya tuh benar-benar dibikin konten secara masif. Masif tuh gimana? Sehari satu? Kagak. Itu mah secara basic. Kalau sehari satu itu mah wajib deh. Gitu kayak aturan TikTok sekarang kayaknya kalian harus bikin sehari 2, 3 gitu kan. Di toko sendiri gitu ya. Nah, selain itu masif itu di afiliator, di kreator lain. Jadi ini harus banyak banget yang dihajar. Gitu ya. Jadi kalau bisa tuh ngomong kayak sehari itu mungkin ada 10 atau 15 konten. Nah, ketika dicari nanti nama produknya, muncul banyak banget konten-kontennya. Ini satu hal simpel yang maksud gue, kalau kalian benar-benar mau TikTok Shop laku, lu harus fokusin banget ini. Banyak nggak? Kalau produk lu dikit, kagak laku. Kalau produk lu banyak. Kenapa? Sebenarnya gini, ada teorinya. Gue pernah belajar dari salah satu influencer luar, dan dia bilang ternyata buat orang beli satu produk dari kalian, itu ada yang namanya tuh dia bilang sih berapa jam dia konsumsi konten kalian, nonton konten kalian, itu bakal menimbulkan trust. Trust itu bakal ditukar dengan sejumlah misalnya dia mau beli barang berapa gitu. Kalau teorinya ini ya ada lagi nih, kalian nonton misalnya konten gue 1 jam, totalnya 1 jam ya. 1 jam itu bukan sekali nonton 1 jam, nggak, bisa kayak hari ini 1 menit, nanti besok berapa detik. Ketika gue nawarin kalian produk harga 1 juta, itu kalian bakal mau bayar kalau udah nonton 1 jam. Tapi kalau 1 jamnya aja belum, gue nawarin produk kalian 1 juta susah, gitu. Nah, yang jadi masalah adalah, misalnya kalau barangnya murah, berarti kan kontennya pendek juga cukup, bener nggak? Nah, pendek itu nggak harus konten kalian loh, tapi konten orang lain yang menceritakan tentang produk kalian. Pokoknya tentang sesuatu, itu bakal bikin orang lebih trust, gitu loh. Nah, itu adalah basicnya. Yang jadi masalah adalah konten yang ada di luar, cukup nggak buat nerapin jumlah time-nya? Kalian akan maksud gue contoh gini, harga barang lu 200.000, berarti mungkin harus tonton 20 menit. Lu punya konten berapa? 15 detik kan? Oke, ada berapa kontennya? 5 kali 15 detik baru 75 detik. Padahal mungkin harusnya buat barang 100.000, kalian ditonton 6 menit. Ya kan? Nonton semua aja kagak nyampe. Apalagi ini, makanya itulah yang bikin produknya susah laku. Nah, di sini buat caranya banyak gimana? Sebenarnya kalau di Maya kita punya satu service namanya trending video, di mana kita bakal dengan konten kalian yang udah ada, kita bakal bantu ngedit jadi ratusan atau mungkin ribuan video dan disebarin di banyak affiliate gitu. Dengan kayak gitu enaknya apa? Enaknya cepet banget buat kalian dapetin kuota jamnya gitu loh. Ketika orang lihat yang ngomongin banyak banget, jadi soal sesuatu yang lagi trending gitu ya. Nah, makanya di sini nih gue mau kasih lihat ini data iklannya yang kita kerjain. Nah, data iklan ini ya, ini kan kalau kalian lihat total dari iklan ini totalnya menghasilkan yang penjualan 711 juta. Omset dia 1,4 miliar, artinya mungkin ada sekitar 500-600 juta lagi yang di luar affiliate. Nah, di luar iklan gitu ya. Itu kan dia ada live-nya gitu kan. Nah, yang sebetulnya dan yang ngomong live-nya dia juga jalan terus. Jadi wajar ya live-nya jalan panjang, kontennya banyak gitu kan, ininya banyak gitu kan. Nah, dari 700 juta ini kalian bisa lihat di sini yang paling kencang itu adalah campaign 398 juta, dan di sini gue kasih lihat namanya adalah kita bikin ini dari konten KOL-nya. Jadi KOL itu macam-macam nih. Ada yang afiliator besar, ada juga yang afiliator kecil, dan ini ngasilin 400 juta. 150 juta itu dari konten toko. Jadi yang tadi gue ngomong itu adalah yang mayoritas dari konten itu hidup banget. Gitu. Kalau gitu berarti gue harus keluar affiliate iklan iya. Betul. Untung nggak? Ya untung, buktinya ada yang jalan. Bener nggak? Kan sebenarnya tinggal gini sih sebenarnya. Kalau misalnya, tapi kan harganya 100.000. Bentar, biaya produksinya, lu kan mungkin jangan 100.000 kan kalian bisa produksi dengan barang yang mungkin harga modalnya 35-40 ribuan, kayaknya udah lumayan deh. Bener nggak? 30-an dijual 100.000 masih untung kali 3 gitu loh. Nah, jadi konsepnya kayak gitu ya. Nah, jangan lupa juga buat lakuin hal-hal yang lainnya. Jadi tadi gue ngomong, kalau di toko ini kita banyak jalan adalah SEO atau PSA, kita lanjut jalan ke konten masif,
live. Nah, live-nya juga lo perlu jalanin. Ketika ini lo jalanin, nah ini bakal mempermudah. Di luar, lihat juga nih, ada momen apa. Bener nggak? Karena gini, kan kita kalau ngomong mau dapat besar, kadang perlu ada momennya nih. Orang tuh mau keluar duit. Contoh gini, yang bentar lagi nggak akan kerasa adalah kita mau lebaran. Ini satu momen yang misalnya kalau kalian jualan fashion, jualan banyak produk nih, yang nggak boleh kelewat, bener nggak? Lu bener-bener harus siap-siap, lu bener-bener harus jor-joran, supaya di lebaran ini kalian bisa dapat hasil yang lebih besar dari biasanya. Nah, kalau dari insight yang tadi gue cerita di toko ini, sebenarnya study case-nya tuh ada beberapa ya poin pentingnya kalau gue rangkum. Pertama, lo harus bisa bikin value creation yang bagus, gitu ya. Ini tugas kalian, gitu ya. Atau misalnya gini, ada yang bingung nggak gimana cara bikin value creation? Atau mau dibantuin nih, lu boleh tulis di komen ya. Nah, nanti kita bisa konekin gimana caranya. Yang kedua, itu adalah kalian perlu cari traffic. Trafficnya kayak gimana? Nah, kalau tadi di sini kita lihat TikTok, kita tuh hajar banget dengan konten yang masif. Masif itu ya mungkin kayak dalam 1 bulan mungkin ke posting 300 video. Dibagi di toko, dibagi di affiliate. Kalau susah, di kita punya service-nya buat itu. Kalau kalian mau kerja sama, gue kasih linknya, lu boleh iniin. Jadi kita bantu editing dan kita bantu sebarin di banyak afiliator yang kecil-kecil, mau yang gede pun bisa. Gitu ya. Jadi ibaratnya produk kalian bisa ke launching dengan smooth gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah kalau misalnya kalian mau jalan, jangan lupa tembak ads-nya. Sama jalanin live-nya. Nah, jadi ini adalah kunci penting buat ngasilin omset besar dalam waktu cepat. Oke, jadi itu tadi yang gue bahas. Kalau misalnya masih ada yang lo bingung, lo boleh tulis di komen, atau gue pengen tahu pendapat kalian tentang study case ini gimana sih gitu ya. Kasih tahu dong insight dari kalian. Jangan lupa buat kirim like dan kirim ke teman-teman kalian.